Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Hoirnisa dengan NIM 1003118202508, mahasiswi Kesehatan Lingkungan Universitas Sriwijaya. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas AMDAL dengan dosen pengampu Dr. Elvi Sunarsi, SKM MKes. AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengusahakan timbulnya pencemaran serendah mungkin. Terdapat 4 dokumen perizinan AMDAL. Yang pertama yaitu dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan, yang kedua dokumen analisis dampak lingkungan hidup, ketiga dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan yang keempat dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup. Selanjutnya, untuk prosedur AMDAL sendiri terdiri dari beberapa proses. Yang pertama yaitu proses penapisan atau screening wajib AMDAL. Proses ini untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Yang kedua yaitu proses pengumuman. Setiap perencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Selanjutnya yaitu proses pelingkupan. Proses ini bertujuan untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, dan menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang akan dikaji. Kemudian, proses penyusunan dan penilaian KA AMDAL. Penyusunan KA AMDAL merupakan proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi AMDAL. Setelah KA AMDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilaian AMDAL untuk dinilai. Lama waktu maksimal penilaian KA AMDAL yaitu 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kembali dokumennya. Selanjutnya yaitu proses penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA AMDAL yang telah disepakati dari hasil penilaian Komisi AMDAL. Untuk lama waktu penilaiannya yaitu 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kembali dokumennya. Yang terakhir yaitu persetujuan kelayakan lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha atau kegiatan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Penerbitan keputusan wajib mencantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan dan pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh masyarakat. Berikut kasus AMDAL dari pabrik semen PT Gombong yang dinilai tidak layak. Komisi Penilaian AMDAL Jawa Tengah mengeluarkan rekomendasi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang diajukan oleh PT Semen Gombong yang tidak memenuhi kelayakan. Ada beberapa alasan penyebab pendirian pabrik ini tidak layak lingkungan, yaitu karena berada di kawasan Kars Gombong. Ekosistem kawasan Kars ini masuk kawasan bentang alam Kars atau KBAK Gombong yang telah ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. KBAK masuk kategori kawasan lindung Kars atau kategori Kars kelas 1, sehingga tidak bisa ditambang. Baik, itulah tadi video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.